cerita kita bergaul. Karena kalau di Bandung itu ada fenomena biasanya bulan-bulan 7, 8 itu mahasiswa baru banyak datang dari luar kota. Jadi ke kampus-kampus Unpad, Telkom, ITB, ITHB, banyak banget orang baru. Itu adalah celah buat kita untuk datang ke kampus berkenalan dengan mereka, orang baru. Jadi kita tuh bisa banyak cara lah, pura-pura pulpen jatuh. Pulpen, punya kamu ya? Namanya siapa? Nah, kayak gitu-gitu. Banyak trik-trik yang emang kita nggak bisa dimetodekan sih. Cuman itu Roh Kudus banget, peka banget sama Roh Kudus. Harus peka sama Roh Kudus. Dan kadang saya pernah kemarin ke Telkom ketemu satu anak lagi linglung. Saya tahu ini pasti orang Batak. Perempuan, saya pasti tahu. Dia lagi linglung, dia kayaknya lagi daftar ulang karena biasanya kita ke kampus ya. Saya datang, saya langsung, halo, dari Medan ya? Saya bilang kayak gitu. Dia langsung ini siapa lah ini orang. Karena baru banget kenal, akhirnya dia bilang, iya bang. Wah Medannya di mana? Oh di Tarutung. Itu bukan Medan deh, aku bilang gitu kan. Nah tapi dari situ, oh kamu kuliah di sini segala macam. Kamu kuliah di sini, iya. Sekarang mau ngapain? Oh gini, boleh kenalan nggak? Boleh minta kontaknya nggak? Kakak juga kuliah di sini, gini. Oke, kenalan. Nah biasanya itu transisi itu mereka datang ke Bandung itu kira-kira 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kita harus fokus ketika mereka mahasiswa baru datang, kita harus fokus kayak Sasa bilang tadi bergaul. Sering-sering ngundang makan bareng, sering-sering ketemu mereka dan uang akan lebih cepat habis di situ. Karena pasti kita harus yang bayar kan kayak gitu. Ya itu sacrifice juga, itu responnya juga. Dan banyak lah, kadang pernah juga dibilang mau ngajak makan, kakak penjual ginjal ya, di chat dibalas, ya Tuhan Yesus. Dibilang penjual ginjal, itu kita alamin, itu real. Ada lagi dibilang, udah ngajak makan, kamu udah beres ininya, ospeknya belum? Yuk makan malam yuk di dekat kampus ini. Dibilang, kakak homo ya? Waduh. Tapi itu bener real yang kita hadapin di lapangan kayak gitu. Karena orang datang pasti, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain di hidup saya? Kayak gitu. Dan bergaul, dan setelah kita dapetin udah kenal, udah bisa makan bareng, udah bisa diajak ngobrol segala macam. Hal berikutnya adalah apa respon kita terhadap mereka. Ketika kita udah tahu kebutuhan mereka, yang ketiga adalah berespon. Responnya apa? Responnya apa buat mereka? Nah, Kak Nala, saya ingat banget Kak Nala pernah share kayak gini. Kamu boleh lakuin hal apa saja asal jangan dosa demi generasi ini. Dan itu terngiang buat saya sampai sekarang. Lakukan apapun asal jangan dosa untuk menjangkau anak-anak muda. Dan itu kadang ya kita kreatif banget ya. Main Mobile Legend bareng. Apapun dilakuin lah asal bisa kontak dia. Ngapain lah main bola futsal bareng. Semua hal bisa dilakuin. Asal kita bisa menjangkau mereka. Asal jangan dosa. Itu yang perlu kita lakukan. Nah responnya apa sih? Setelah kita bergaul, respon kita terhadap anak tersebut apa? Karena gini, ketika mereka datang, mereka tuh dari latar belakang yang berbeda. Dari punya kebutuhan yang berbeda. Dari masa lalu yang berbeda. Karena itu berpengaruh juga terhadap responnya. Kalau dia sering dibully, pasti kalau ketemu dia itu minder anaknya. Tapi kalau anaknya di rumah emang heboh banget, ketemu kita pasti heboh juga. Dan kita juga harus lebih heboh lagi. Supaya bisa mengimbangi kehebohannya. Nah jadi emang harus ke lapangan dan harus lihat apa yang terjadi di generasi ini kayak gitu. Kalau anaknya pendiam banget kita udah jadi badut, dia akan terus diam gitu. Tebak-tebakan lucu diam. Karena emang kayak gitu. Jadi kita harus tahu responnya apa nih. Karena berbeda orang pasti berbeda respon. Berbeda orang yang kita temuin di kampus pasti berbeda responnya. Nah ketika kita udah tahu responnya kayak gitu, jangan pernah datang dengan penghakiman. Jangan pernah dasar nih anak. Tapi karena orang tidak akan berubah ketika dihakimin. Tapi orang berubah saat dikasihi. Kasihi aja dulu. Ya agak-agak bau sih badannya bang. Tapi ya udah kasihi aja dulu. Ya, itu emang terjadi kayak gitu. Benar-benar ini gimana sih gak gaul banget anaknya. Tapi Tuhan pertemukan dengan orang itu. Ya mau gak mau itu kan doa kita dari tadi. Ya harus lah. Ya, misal kamu gak bau sorry. Bercanda lah. Kayak gitu dan respon kita seperti apa. Kebutuhan generasi ini adalah rasa berharga, rasa dimiliki, dan berdaya guna. Saya ulangi lagi, kebutuhan generasi ini adalah rasa berharga, rasa dimiliki, berdaya guna. Karena kadang mereka gak merasa dihargai di rumahnya. Karena mereka kadang datang gak ada yang merasa gak dimilikin. Bahkan kadang mereka merasa gak berguna, useless hidupnya. Bahkan ke Bandung cuman ya kuliah karena orang tua suruh kuliah, ya saya kuliah, saya emang gak ada
hidupnya mah gini-gini aja gitu. Jadi 3 hal itu yang kita harus tahu gitu. Kayaknya ini butuh rasa berharga. So apa yang kita lakuin? Kamu tuh hebat. Jadi ada bahasa kasih, karena ada 5 bahasa kasih. Ada waktu yang berkualitas, ada pujian, ada pelayanan, ada hadiah, ada sentuhan fisik yang ini ya yang baik ya gitu ya. Karena beda orang, beda bahasa kasihnya. Jadi orang ada orang yang perlu diapresiasi terus. Dikasih hadiah mah dia buat apa dia nggak penting buat dia hadiah. Tapi buat dia ketika kita bilang kamu hebat banget, luar biasa, nilai kamu bagus. Itu wow, dia akan respect sama kita. Ada orang yang kayak gitu. Jadi emang kita harus responnya benar terhadap per anak tuh emang lihat nih. Oh ini gimana ya? Harus kayak gitu. Karena kampus banget dan mereka tuh logik banget, mereka tuh pinter banget sebenarnya. Bahkan kadang lebih pinter dari kita. Kayak gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter untuk orang-orang yang pinter itu. Kayak gitu. Saya juga bingung ngomong apa. Nah, karena gini, kadang kita mikir ya kalau generasi muda tuh harus ngomongnya fashion. Kalau jangkau anak muda tuh harus ngomonginnya hairstyle, gaya rambut. Atau anak muda tuh musik sekarang, bikin musik. Anak muda tuh sekarang hal-hal yang hits. Tapi Kak Victor ajarin kita kayak gini di youth, dia bilang gini, bahasa generasi ini adalah kasih. Dan kasih adalah salib. Dan ekspresi kasih adalah memberi sampai sakit. Memberi sampai sakit. Mungkin kita memberi, mungkin kita ngasih waktu, tapi kita memberinya sampai ada rasa sakit gak sih? Itu ngaruh. Karena ketika kita memberi dengan rasa sakit, si anak itu pasti wow, kayak gitu. Itu ada hal yang sangat personal yang dia rasain, kayak gitu. Dan coba cek saat kita datang ke kampus nanti, pasti akan ada kayak gitu. Pasti kita lihat kebutuhannya apa, kita penuhin kebutuhannya, dan kadang emang sampai sakit, kadang sampai aduh gitu. Saya mau cerita terakhir, coba ada foto. Nah, ini waktu itu kita komsel jadi kalau di Jatinangor kita tuh komsel masih di depan Selasar. Karena kita biasanya komsel malam dan gak dapat izin. Jadi kita lobinya ke Satpam. Pak boleh gak komsel di Selasar kayak gini? Nah ini komsel Unpad, ini kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ini anak-anak yang lucu-lucu yang saya temuin waktu itu. Yang paling kanan ujung yang perempuan namanya Reslan. Dia itu orang yang sangat-sangat ngeselin banget awalnya. Ini orang diajarin gak mau, melawan. Tapi dia rajin doa, rajin saat teduh segala macam. Dia lebih rohani dari saya. Gitu. Dia diajarin gak mau. Saya mulai berpikir ini apa nih orang bahasa kasihnya ya. Kenapa orang ini susah banget untuk dikasih tahu. Dikasih tahu melawan. Dikasih tahu gini, enggak. Abang aja gak pernah saat teduh, waduh. Tapi emang itu terjadi yang saya hadapin, dan ternyata si anak ini ketika saya coba mikir ya apa ya. Akhirnya saya coba dong kamu di komsel, coba dong kamu pimpin, kamu bawain offering message saya bilang. Kamu yang bawain firman tentang persembahan. Dan waktu itu dia, bang saya, oke bang. Dan berubah 180 derajat, dia jadi sangat respect sama saya. Sering chat, bang ini gimana bang, bagus gak khotbahnya? Ayatnya ini bang. Kenapa anak ini? Saya bilang. Terus saya sadar ternyata kebutuhannya adalah saat dia dikasih tanggung jawab. Kalau dia dikasih tanggung jawab, dia tuh sangat dengerin apa yang kita omongin. Bahkan sekarang anak ini sudah menjadi pemimpin komsel di Rainbow. Saya kasih dia kepercayaan untuk kamu lead komsel. Dan baru beberapa bulan dia komsel, anggota komselnya terlalu banyak, harus di-split lagi. Sakti memang dia. Dan berikutnya saya mau cerita yang paling kiri. Jadi kalau yang kanan itu saya nggak terlalu susah menjangkau. Karena dia emang basicnya udah tanah yang subur. Yang berikutnya yang tengah yang sebelah saya yang pegang gitar yang baju pink. Ini anak yang sangat kuat, tough dalam hidup. Ketika saya mau dibantuin nggak mau. Ditolong nggak mau. Dikasih hadiah nggak mau. Semua hal gak mau. Tapi disuruh gereja gak mau juga. Beneran disuruh, kalau dia punya tugas, misalnya ada PR lah kalau kita sekarang bilang, ada PR dari kampus atau tugas, dia lebih memilih gak ke gereja. Karena Sabtu kan kita ibadahnya. Dia, kenapa kamu gak ke gereja? Saya kan biasa selalu chat gitu ya kalau gak ada yang gak ke gereja. Kenapa gak ke gereja dek? Ada tugas bang. Terus gak ke gereja? Enggak.
Dan untuk membawa anak, kita punya namanya encounter. Encounter itu sebelum dia berjemaat tertanam di kita ada yang namanya encounter. Saya butuh menjangkau si namanya Agnes. Agnes ini kurang lebih 2 tahun untuk dia mau encounter dan tertanam di tempat kita. Jadi buat kadang mikirnya ini anak susah banget 2 tahun. Apa sih, ternyata saya lihat, ternyata setelah saya deketin dia, saya sering ngobrol, ada satu titik dia bilang gini, saya itu kuat, saya itu perempuan kuat. Mama saya selalu mengajarkan saya untuk kuat. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata saya selidikin, saya dengar cerita, ternyata papanya udah nggak pernah bareng dengan dia dari kecil. Jadi beda kota kerjaan. Jadi selalu dia tuh sosoknya adalah sosok ibu yang kuat dan tangguh. Dan itu yang bikin dia nggak bisa ditolong. Mau ditolong angkat tasnya, nggak usah bang, gue bisa. Jangan sentuh, misalnya kayak gitu. Tapi emang itu terjadian. Dan 2 tahun saya selalu ajak dia, ayo ikut gereja, ayo ikut encounter yuk. Gak mau bang, gak mau. Saya ada tugas, study oriented. IPK dia di semester 1 4. Sangat pintar, di Unpad ya jurusan geofisika. Tapi saya tahu hati bapaknya belum pulih. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, Bapak di sorga itu Bapak yang baik buat kamu. Air mata mulai mengalir, saya doain dia. Pelan-pelan dia mulai, oke bang saya ikut komsel, udah mulai rutin komsel. Awalnya mungkin 3 bulan sekali lah komsel. Itu pun kalau nggak ada tugas kayak gitu. Akhirnya hati bapaknya mulai pulih, sedikit demi sedikit pulih dan rajin ke komsel, ikut encounter, dibaptis, dibapai. Dan amazingnya anak yang sangat individualis ini, baru beberapa minggu yang lalu, kamu ngapain di sini Nes ketika di gereja? Saya pelayanan bang, pelayanan apa? Hospitality, wow. Seorang Agnes yang tegar ini mau hospitality. Buat saya itu adalah, wow itu amazing banget buat saya ketika melihat anak ini berubah kayak gitu. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Terakhir, yang tengah, yang perempuan yang tengah, kebutuhannya apa lagi? Ini beda cerita lagi. Ini anak pemalu banget dari Jakarta, anak gaul. Jakarta, papanya masih belum Kristen, keluarganya belum Kristen. Dia tuh datang haus banget. Jadi nggak usah diajak gereja, dia udah pasti datang ke gereja duluan, udah ngajak. Jadi emang beda-beda setiap anak. Tapi apa kebutuhan anak ini? Anak ini kebutuhannya adalah supply secara finansial. Karena orang tuanya sakit, papanya sakit udah nggak kerja, tulang punggung keluarganya hanya mamahnya aja, kayak gitu. Dan kadang dia nggak bisa, kenapa kamu nggak ke gereja? Nggak ada duit bang. Apa yang harus saya lakukan? Masa saya cuman, wah ya udah nggak usah ke gereja, see you next week, nggak mungkin. Saya harus buka handphone saya berapa, kamu butuh berapa? Transfer. Dan itu nggak sekali 2 kali, sering banget. Bahkan dia pernah satu titik dia bilang, bang saya mau nyerah aja kuliah, saya nggak udah sanggup bayar lagi, nggak ada duit. Aduh apa yang kita lakuin ya, kita patungan di komsel, kita bantu dia. Itu sacrifice, itu respon yang kita kasih buat setiap anak. Kadang saya mikir ya, Tuhan saya juga masih butuh uang, tapi demi anak ini ya udah saya keluarin. Saya kasih duit saya yang kadang juga saya harus nabung lagi, kadang juga saya harus ini udah saya siapin untuk nanti kesini. Ya dia Saskia nggak ada ongkos ke Jakarta, Sas ini buat kamu. Dan sekarang dia udah jadi pemimpin komsel juga gitu. Dan yang terakhir Nean ini kebutuhannya adalah waktu, dia selalu pengen ketemu sama saya. Bang kita mau share apa lagi? Bang kita mau share apa lagi? Jadi harus siap-siap naik motor kemana, ketemu di mana bang? Kapan ketemu bang? Kapan ketemu? Oh ya ayolah. Gitu. Ayolah kapan? Padahal udah diobrolin lagi. Oke lah kayak gitu. Dan berespon. Bagaimana respon kita ketika kita udah berdoa, kita udah bergaul, Tuhan udah kenalin orang, apa respon kita buat mereka? Tadi saya bilang masih mau gak sih kita kasih apa yang di hidup kita buat mereka? Waktu kita masih mau kasih gak sih? Kita mau revival, mau gak sih kasih? Mungkin agak mengganggu finansial kita, mungkin agak mengganggu tabungan-tabungan kita. Tapi itulah hidup kayak gitu. Itu harga yang harus kita bayar untuk ada ministry di kampus itu. Emang harus kayak gitu. Dan puji Tuhan ya orang-orang ini terjadi perubahan hidup tahun demi tahun. Itu mau membuat penghiburan lah buat saya. Kalau Kanala bilang tabur harta di surga, mungkin nanti ketemu orang di surga, yang bilang gitu. Mana yang susah banget dijangkau kayak gitu. Tapi itulah yang membuat kita terus ada sampai sekarang. Dan mari saya tutup dengan Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Ayat ini menceritakan, boleh dibaca di rumahnya, sekali-sekalinya Tuhan berfirman buat dirinya sendiri adalah saat ada korban di sana. Saat ada korban waktu itu, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri.
untuk dia tidak lagi menghukum bumi. Sama, Tuhan selalu tergerak oleh yang namanya korban. Hati Tuhan selalu lembut dengan yang namanya korban. Hari ini ketika kita mau lakuin hal yang besar di kampus, mau nggak berkorban? Mau nggak kasih sesuatu? Waktu, segala macam, tenaga, pikiran. Itu dia, thank you. Oke, terutama Johnson. Satu level komunikasi tertinggi yang perlu kita pelajarin. Dan itu pun saya pelajarin banget. Cenderungnya kita, orang yang udah punya pengalaman lebih banyak, cenderungnya kita terus yang ngomong. Kita